Chen Ping tampil sesuka hatinya tanpa ada keraguan, memegang pedang pembunuh naga dan terus-menerus menyerap energi jahat di sekitarnya. Tempat ini seperti surga bagi Chen Ping. Tetapi ketika Chen Ping mengira bahwa di api penyucian ini hanya ada roh-roh jahat dan mayat iblis, tiba-tiba Lam merasakan suatu sensasi yang mengguncang bumi. Lalu aku melihat tanah retak tidak jauh dari sana, lalu ribuan mayat iblis perlahan merangkak keluar dari retakan itu, rumput. Chen Ping sedikit mengernyit. Hanya saja tadi sudah agak sulit baginya untuk berhadapan dengan satu mayat iblis, apalagi sekarang jumlahnya sudah sangat banyak. Namun, mengetahui bahwa mayat-mayat jahat ini takut api, Chen Ping tidak terlalu panik. Sudah tepat jika kamu menggunakan mayat-mayat iblis ini sebagai sumber daya untuk kultivasimu sendiri. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dengan kobaran api yang mengepul darinya, lalu menyerbu ke arah mayat-mayat iblis. Pada saat ini, si lalat yang mengawasi setiap gerakan Chen Ping berkata dengan tidak percaya, apakah orang ini gila? Dia ingin berurusan dengan begitu banyak mayat iblis sendirian. Ayah, pada saat ini, Niu Li tiba-tiba masuk ke kamar penguasa kota, tampaknya mencarinya. Si lalat Godfly terkejut dan segera menutupi cermin perunggu yang memperlihatkan api penyucian. Namun, Niu Li sudah melihatnya. Meskipun gambar di cermin perunggu itu melintas, Niu Li tetap saja terkejut. Hell, kenapa dia? Niu Li sangat terkejut ketika dia melihat Chen Ping di cermin perunggu. Apa katamu? Tanya si lalat. Ayah, bagaimana mungkin ada gambar manusia di cermin perunggu milikmu ini? Niu Li melangkah maju dan langsung mengangkat kain yang menutupi cermin perunggu dan berkata, "Oh, ini adalah pemandangan di dalam Purgatory Field. Seseorang sedang menjalani persidangan di dalam Purgatory Field. Aku melihatnya," kata Godfly, lalu menatap Niu Li dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu kenal orang yang mengikuti persidangan ini?" "Ah, aku tidak mengenainya." Niu Li segera menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia mengenal Chen Ping lagi pula, dia yang memberikan token itu pada Chen Ping dan kemudian kehilangan kontak dengannya. Kalau ayahnya tahu, pasti akan merepotkan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya si lalat. "Ayah, aku ingin keluar dan bermain di jalan. Aku sudah lama tinggal di rumah besar ini, aku hampir bosan setengah mati," kata Niu Li. "Tidak, kota ini tidak damai akhir-akhir ini, kamu harus tetap tinggal di rumah besar dengan patuh." Si Godfly langsung menolak. Mata-mata kota harimau terbang di kota itu belum ditemukan, jadi sangat berbahaya bagi Niu Li untuk berkeliaran di kota dengan santai. Melihat ini, Niu Li memutar matanya karena tidak puas dan akhirnya pergi. Chen Ping di api penyucian, memegang pedang pembunuh naga, menyerbu ke arah sekelompok mayat iblis dengan api yang berkobar di sekelilingnya. Pedang pembunuh naga terbungkus dalam kobaran api, membelah langit suram api penyucian bagaikan meteor. Saat Chen Ping menyerbu ke dalam kelompok mayat iblis, tenggorokan busuk ribuan mayat iblis mengeluarkan raungan tajam pada saat yang sama. Bau busuk itu sepadat suatu saat. Cahaya keserakahan melintas di mata mereka yang keruh saat mereka menerkam ke arah Chen Ping dengan panik. Mayat iblis pertama menerkam ke arahnya sambil mengayunkan cakarnya yang tajam. Chen Ping menghindar ke samping dan pedang pembunuh naga menggambar busur merah. Dengan suara, Swiss mayat iblis itu terpotong menjadi dua bagian dari pinggangnya, dan api kemasan menyala di permukaan yang hancur. Yang mengejutkan adalah roh jahat hitam yang keluar dari sisa-sisa mayat iblis tersebut tidak menghilang, melainkan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dan terus mengalir ke tubuh Chen Ping. Mata Chen Ping secepat kilat, dan pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari seperti terbang. Kemanapun pedang itu lewat, anggota tubuh mayat iblis itu patah, dan darah hitam berjatuhan seperti tetesan air hujan. Setiap kali mayat iblis terbunuh, roh jahat yang terkandung dalam tubuhnya mengalir ke tubuh Chen Ping melalui pedang pembunuh naga seperti ular. Pada awalnya, Chen Ping masih perlu dengan sengaja membimbing transformasi roh-roh jahat ini. Saat pertempuran berlanjut, penyerapan ini menjadi semakin alami dan lancar. Auranya terus meningkat, dan auranya menjadi semakin kuat. Chen Ping yang awalnya merasa kesulitan saat berhadapan dengan mayat iblis, kini menjadi semakin berani. Api menari-nari liar di sekelilingnya, membakar dan memurnikan energi jahat di sekelilingnya, membentuk medan api dengan dia sebagai pusatnya. Di bawah kobaran api yang membakar, gerakan mayat-mayat iblis menjadi lambat dan mereka mengeluarkan lolongan menyakitkan. Chen Ping lincah dan dapat bergerak bebas di antara segerombolan mayat iblis.
Kadang-kadang dia melompat ke udara dan memenggal kepala mayat iblis itu dengan pedang, kadang-kadang dia membungkuk dan menyapu, memotong kaki mayat iblis itu. Saat mayat-mayat iblis terus berjatuhan, aura pada Chen Ping telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan dia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang yang menyala-nyala. Kemanapun dia pergi, mayat-mayat iblis itu berubah menjadi abu. Di dalam rumah Raja Kota, si lalat Godfrey menatap gambar di cermin perunggu, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia telah memimpin Rhino City selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak sekali praktisi berbakat, tetapi dia belum pernah melihat kecepatan latihan yang begitu mengerikan. Seseorang menghadapi ribuan mayat iblis dan dia tidak hanya tidak mundur, tetapi dia menjadi lebih kuat seiring berjalannya pertempuran. Adegan ini sungguh tidak pernah terdengar. Bagaimana ini mungkin? Si lalat bergumam sendiri, jari-jarinya tanpa sadar mencengkeram sandaran lengan kursi. Dia menatap sosok Chen Ping yang sedang bertarung di tengah api di cermin perunggu, hatinya dipenuhi keraguan. Apa asal-usul pemuda ini? Mengapa mungkin untuk mengubah energi jahat di api penyucian menjadi kekuatan sendiri dalam waktu yang begitu singkat? Terlebih lagi, pedang pembunuh naga di tangannya tidak terlihat biasa saja, karena dapat membunuh mayat iblis dengan mudahnya. Yang membuat Godfrey semakin gelisah adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping saat ini telah jauh melampaui ekspektasinya terhadap sang peserta ujian. Tepat saat si Godfrey tengah dipenuhi pikirannya, pemandangan di cermin perunggu tiba-tiba menjadi lebih intens. Chen Ping berteriak keras, dan api di pedang pembunuh naga tiba-tiba melonjak, memberituk bilah api besar. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat dan bilah pedang yang menyala-nyala itu menyapu ke arah sekumpulan mayat iblis. Kemanapun ia lewat, mayat-mayat iblis itu berjatuhan berkelompok dan berubah menjadi abu. Chen Ping telah membunuh dan berhasil masuk ke tengah-tengah kelompok mayat iblis. Sosoknya sulit dipahami bagaikan hantu. Setiap kali pedang itu menyala, sesosok mayat iblis terjatuh ke tanah dengan suara keras. Api di pedang pembunuh naga semakin membesar dan membesar, perlahan membentuk bayangan samar naga api yang mengelilingi pedang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, dengan Chen Ping sebagai pusatnya, pusaran hitam yang terlihat dengan mata telanjang perlahan-lahan terbentuk di udara, dan semua roh jahat yang dipancarkan oleh mayat-mayat iblis yang mati tersedot dengan gila-gilaan ke dalamnya. Saat mayat iblis terakhir terbunuh, Chen Ping perlahan menyimpan pedangnya dan berdiri. Meskipun tubuhnya berlumuran darah dan debu, matanya menjadi lebih bertekad dan cerah. Api penyucian yang awalnya seram dan mengerikan, kini aura jahatnya sedikit melemah karena tewasnya sejumlah besar mayat iblis. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Abu mayat iblis masih mengambang di angin suram api penyucian, dan tanah hangus di tanah masih mengeluarkan asap hijau. Chen Ping baru saja memasukkan kembali pedang pembunuh naga ke sarungnya ketika tiba-tiba, suara dengungan rendah datang dari kedalaman kehampaan, seolah-olah seekor binatang raksasa kuno tengah terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat retakan gelap melengkung di udara. Rantai perunggu berkarat terentang seperti makhluk hidup, menyeret sosok yang mengenakan baju besi hitam tebal ke tanah. Ledakan, tanah langsung retak membentuk pola seperti jaring laba-laba, dan di tengah puing-puing yang berterbangan, prajurit berbaju besi itu perlahan berdiri tegak. Di celah-celah helm berkarat itu, api hantu hijau menyala-nyala menyeruak ke rongga mata tulang-tulang busuk. Di bawah baju besi hitam yang retak, belatung bergerak masuk dan keluar melalui lubang-lubang di tulang rusuk. Bau amis dan busuk itu lebih menjijikkan dari bau 1000 mayat setan. Kapak pembelah gunung raksasa di tangannya panjangnya lebih dari 10 kaki. Zat hitam yang mengembun pada bilah kapak terus menetes, menimbulkan erosi pada lubang-lubang dalam di tanah disertai suara mendesis. Orang ini ternyata adalah mayat iblis dari alam Sarixian. Semut, saat prajurit berbaju besi itu membuka mulutnya, gendang telinga Chen Ping terasa sangat sakit hingga ruang di sekitarnya mulai retak. Suara itu tampaknya berasal dari dunia bawah, membawa ratapan jutaan jiwa yang dizalimi. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba mengecil. Tekanan dari alam abadi tersebar bagaikan gunung yang menekan kepalanya, membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Namun dia menggertakkan giginya, dan energi jahat yang baru saja diserapnya ke dalam tubuhnya beredar liar, dan api merah menyala lagi pada pedang pembunuh naga. Tepat waktu, Lam raung, tubuhnya bagaikan anak panah yang melesat dari busur, dan pedangnya mengarah langsung ke tenggorokan prajurit berbaju zirah itu. Kapak besar itu menyapu dengan kekuatan yang luar biasa.
Chen Ping berhasil menghindarinya dengan mencondongkan tubuhnya ke samping. Angin dari kapak itu menyapu bahunya dan memotong sepotong besar pakaian. Dia menggunakan kekuatan itu untuk membalik di udara dan menusukkan pedang ke titik lemah sambungan baju besi itu, namun terpental oleh besi hitam itu, percikan api beterbangan. Prajurit berbaju besi itu mengayunkan kapaknya secara terbalik, dan Chen Ping mengangkat pedangnya untuk menangkis. Kekuatan benturan yang besar membuat telapak tangannya mati rasa, dan dia mundur puluhan langkah. Di rumah Tuan Kota, para pelayan telah mengantarkan informasi Chen Ping saat dia melihat Chen Ping hanya seorang kultivator tingkat 8 di alam transformasi abadi. Si Godfly tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan tatapan tidak percaya di matanya. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang baru saja mencapai alam abadi dan dituntun ke sini melalui jalan raya bisa begitu mengagumkan? Si lalat Godfly memperhatikan pemandangan yang terpantul di cermin perunggu dan mukanya menjadi pucat. Mayat iblis yang kuat dari negeri dongeng yang tersebar telah muncul. Bagaimana anak ini bisa melawannya? Dia menatap Chen Ping yang tengah bertarung sengit dengan prajurit berbaju besi dalam gambar, dan urat-urat di dahinya terlihat menonjol. Kamu harus tahu bahwa di seluruh kota Badak, bahkan tidak ada satu orang pun di alam transformasi yang mampu melawan alam abadi yang tersebar. Lagi pula, perbedaan antara alam transformasi dan alam abadi tersebar bukan hanya sekadar alam, tetapi bahkan kelas, lapisan, dunia perbedaan. Si Godfly menatap kosong saat pertempuran di api penyucian menjadi semakin intens. Api Chen Ping dipotong-potong oleh kapak raksasa itu berulang kali, dan tubuhnya dipenuhi beberapa luka yang cukup dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Namun setiap kali dia terluka, dia dapat menggunakan pedang pembunuh naga untuk menyerap roh jahat yang tersisa dari serangan prajurit berbaju besi, sehingga auranya sendiri menjadi lebih padat. Dia dengan tajam menemukan bahwa meskipun lawannya berada pada level yang sangat tinggi, gaya bertarungnya sangat kaku, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan kasar untuk menghancurkan orang lain. Ketemu. Secercah cahaya melintas di mata Chen Ping. Ketika dia sekali lagi dipaksa ke sudut oleh kapak raksasa, dia tiba-tiba menjatuhkan pedangnya, membentuk segel dengan tangannya, dan api di sekitar tubuhnya berubah menjadi rantai yang melilit kapak raksasa itu. Saat prajurit berbaju besi itu tertegun, Chen Ping menyerbu ke depan dan menekan api yang terkumpul di telapak tangannya dengan keras ke helm lawan. Mencicit, helm besi hitam itu mengeluarkan suara meleleh yang menggetarkan gigi, dan api hantu hijau hantu itu berputar liar dalam suhu yang tinggi. Prajurit berbaju besi itu meraung dan mencoba melepaskan diri, tetapi Chen Ping memegangnya erat-erat seakan-akan ada duri di sisinya, dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam api, hancurkan untukku. Dengan teriakan keras, helm itu meledak dan memperlihatkan tengkorak yang terbakar di dalamnya. Pedang pembunuh naga muncul lagi di tangan Chen Ping pada suatu saat dan menebas dengan kekuatan dahsyat. Saat tengkorak itu terbelah dua oleh pedang, tubuh prajurit berbaju besi itu runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang. Chen Ping berlutut dengan satu lutut, terengah-engah. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan napasnya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Si lalat Godfly menyaksikan semua ini, terkulai di kursinya, keringat dingin membasahi punggungnya. Dia memandang Chen Ping yang berdiri bersimbah darah di cermin perunggu, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Pemuda ini tidak hanya membunuh 1000 mayat iblis, tetapi juga mengalahkan mayat iblis yang kuat di alam abadi tersebar dengan cara yang luar biasa. Dengan bakat dan kekayaan seperti itu, bahkan keajaiban kuno yang legendaris pun tidak lebih baik darinya. Jika Chen Ping benar-benar anggota klan iblis, maka kota Badak akan dalam bahaya, seseorang harus dikirim untuk mengawasinya segera. Si lalat Godfly membanting meja dan berdiri, dengan cahaya rumit berkelebat di matanya. Dia ingin merekrut Chen Ping untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia juga takut kalau dia adalah seorang iblis. Tetapi pada saat ini, Chen Ping tidak tahu bahwa pertarungannya telah dilihat dengan jelas oleh penguasa kota, si Godfly.